Baik, mari kita lanjutkan untuk pembahasan tentang mengelola keuangan pribadi, yang mana sudah seperti yang saya jelaskan di opening video tadi. Nah, untuk pada akhir video, nanti saya akan sertakan link aplikasi atau contoh aplikasi yang harus saudara download di Play Store untuk saudara coba. Dan nanti saudara praktekkan sehingga nanti ketika saudara bisa mempraktekkan, saudara bisa menjawab pertanyaan saya di ujian tengah semester nanti. Jadi, jangan skip video ini dan tonton video sampai selesai. Jika ada pertanyaan, silahkan saudara tanya dan tinggalkan pertanyaan itu di kolom komentar. Baik, selamat menyaksikan dan selamat belajar. Nah, dalam perencanaan keuangan, itu kita membuat semacam start dan finish. Untuk startnya, yaitu saudara pasti akan memikirkan untuk menikah ketika nanti saudara lulus kuliah. Nah, karena semua tujuannya kuliah adalah mendapatkan gelar, ya kan? Supaya nanti di undangannya ada tambahan gelarnya. Nah, ketika saudara sudah selesai menikah, pasti ada tujuan lagi, yaitu mempunyai anak, ya enggak? Nah, mempunyai anak adalah tujuan ketika saudara sudah menikah. Dan tentu saja ketika sudah mempunyai anak, saudara membutuhkan rumah. Tapi ada yang terbalik. Orang lebih memilih memiliki mobil dulu daripada memikirkan mempunyai rumah. Padahal, kalau pada era sekarang tidak memiliki rumah itu menjadi masalah, apalagi saudara sudah memiliki keluarga. Kenapa, Pak? Misalkan saudara rumahnya ngontrak, maka saudara harus mengeluarkan biaya rutin setiap tahun untuk membayar biaya kontrak, yang mana itu adalah kegiatan yang sangat membebani. Sementara kalau saudara tidak memiliki mobil, tidak masalah, karena era sekarang ada aplikasi online untuk ojek online, Grab car, uh, Gojek yang mobil itu, anything lah. Dan saudara bisa merasakan berbagai macam merek mobil. Ibaratnya saudara mempunyai banyak mobil lah dan mempunyai supir pribadi. Ya enggak? Malah lebih keren kan? Nah, biasanya track dari perencanaan keuangan setelah menikah, mempunyai anak dan mempunyai rumah, seharusnya saudara mulai memikirkan sebuah mobil untuk memobilisasi keluarga Anda dari satu tempat ke tempat yang lain. Perlu nggak, Pak? Saya bilang nggak perlu, perlu juga. Saya bilang perlu, tapi ya kalau belum memiliki ya nggak, jangan juga. Tetapi jangan membatasi diri, buatlah semacam track semacam ini. Anda mempunyai impian lah, besok saya punya rumah sendiri, mempunyai mobil sendiri, maka gerak tubuh saudara akan mengikuti keinginan untuk bekerja keras agar mendapatkan rumah dan mobil tanpa hutang tentunya. Nah, ketika sudah mempunyai semuanya itu, saudara ada keinginan lain, yaitu untuk memenuhi kebutuhan rohani saudara, yaitu berangkat ke tanah suci. Karena sudah sewajarnya jika saudara itu sudah memiliki semua, maka berangkatlah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil umat yang mampu, tapi umatnya yang merindukannya, dan Allah akan memampukannya. Jadi jangan tunggu saudara mampu, tapi saudara rindukanlah suasana di rumah Allah di tanah suci Mekah. Maka Allah akan memanggil saudara, mengundang saudara, dan memampukan saudara. Nah, jadikan itu sebagai cita-cita. Apakah bisa dibalik, Pak? Boleh saja. Kalau untuk tujuan ke tanah suci, yang tidak boleh dibalik itu masalah saudara memiliki mobil sebelum saudara memiliki rumah. Nah, selanjutnya ketika ibadah rohani sudah terpenuhi,
maka saudara biasanya memiliki keinginan untuk liburan. Memangnya kalau nggak liburan gimana, Pak? Nah, kebetulan saat ini saudara sedang masa lockdown, yang mana kalau di rumah terus rasanya bosen banget. Begitu juga dengan keluarga yang tidak pernah berangkat piknik, pasti suasana rumahnya itu selalu banyak cekcok. Karena apa? Tidak pernah diajak refreshing otaknya. Mesin saja butuh istirahat, karena kalau mesin berjalan terus maka akan panas. Begitu juga dengan otak, ketika tidak pernah diajak refreshing dan istirahat maka panas juga. Nah, selanjutnya setelah kebutuhan liburan terpenuhi, maka kebutuhan pendidikan anak. Jadi sudah sebagai kewajiban yang tidak tertulis, ketika saudara mempunyai anak, minimal saudara harus memikirkan biaya pendidikan anak saudara. Minimal harus mempunyai jenjang pendidikan yang paling tidak setara dengan pendidikan saudara. Karena apa? Kita tidak pernah tahu masa depan apa yang akan dihadapi oleh anak saudara nantinya. Pengalaman kita tidak bisa dipakai dan digunakan anak kita untuk masa depan, karena masa depan berbeda dengan masa kita. Nah, jadi bekali anak saudara dengan pendidikan yang tinggi, dan finishnya adalah masa pensiun. Nah, semua ini tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau saudara tidak merencanakan masalah keuangan pribadi atau kebiasaan pribadi sejak mahasiswa. Saudara terbiasa dengan kehidupan yang hedon, terbiasa dengan kehidupan yang boros, maka saudara tidak akan bisa melewati perjalanan ini finish dengan sukacita, tapi malah berakhir dengan duka cita. Nauzubillah min zalik. Baik, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini adalah beberapa masalah keuangan mahasiswa. Biasanya mahasiswa itu pertama masalahnya adalah boros. Boros dalam artian ya beli tanpa dipikir. Pokoknya ada yang tren beli, temen pengen apa beli. Akhirnya menjadi defisit. Karena apa? Keuangannya tidak teratur. Dikirim berapapun, berapa juta pun oleh orang tua saudara, maka akan selalu habis juga. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, kita lihat masalah selanjutnya. Sulit menabung. Saya kan mahasiswa, Pak. Kebutuhan saya banyak. Buat apa saya menabung? Siapa bilang mahasiswa tidak bisa menabung? Bukan karena saudara tidak bisa menabung, tapi saudara tidak terbiasa untuk menabung. Saudara dulu ketika belajar naik sepeda, bukan saudara tidak bisa naik sepeda, karena saudara belum terbiasa naik sepeda. Padahal saudara tahu nggak, naik sepeda itu adalah salah satu bentuk akrobat yang saudara tidak sadari. Kok bisa akrobat, Pak? Lah itu saudara bisa berjalan dengan 2 roda tanpa terjatuh. Dulu waktu belajar kan pakai roda tambahan, roda 2, atau rodanya di 4. Coba kalau nggak ada roda tambahan, jatuh nggak? Jatuh. Tapi karena terbiasa, jadi bisa berjalan dengan roda 2, seimbang. Nah, semua itu karena kebiasaan. Nah, yang berikutnya adalah biaya mendesak tak terduga. Seperti sekarang, tiba-tiba biaya internet saudara meledak atau melesat naik. Nah, artinya kalau saudara tidak prepare kemarin-kemarin, tidak menyiapkan tabungan, maka yang terjadi adalah kebutuhan biaya mendesak saudara melesat tinggi. Nah, yang selanjutnya kita lihat
hutang pinjaman online. Nah, ini yang parah banget untuk kelas mahasiswa. Bagaimana tidak? Saudara tergiur dengan berbagai macam gadget, berbagai macam kebutuhan hedon, berbagai macam kebutuhan yang tidak perlu. Tapi saudara bela-belain harga diri saudara dijaminkan untuk meminjam barang. Meminjam dalam artian hutang. Saudara belum mempunyai pemasukan yang secara konstan, hanya menggantungkan pemasukan dari kiriman orang tua, saudara sudah berani-beraninya minjam untuk kebutuhan yang tidak perlu. Sungguh sangat tidak bisa maafkan sebenarnya. Karena apa? Menurut agama yang kita percayai, hutang itu adalah bentuk riba, bentuk ketidakpercayaan kita terhadap rezeki yang sudah dicukupkan oleh Allah. Tetapi kita ngelunjak, kepengen punya sekarang, artinya ngelunjak dari yang akan dijatahkan untuk saudara, tapi saudara pengennya sekarang. Saudara menggadaikan masa depan saudara yang saudara pikir besok bisa bayar. Tapi apakah saudara tahu masa depan saudara seperti apa? Saudara tahu ketika awal masuk semester kemarin, pada saat ini saudara menonton video, apakah saudara tahu sedang ada kondisi corona yang semuanya tidak boleh keluar, tidak boleh berjualan secara keliling, dan membuat ekonomi kita jatuh merosot ke bawah, yang mana kemungkinan orang tua saudara menggantungkan hidupnya dari perdagangan, dan saat ini perdagangan sedang jatuh sejatuh-jatuhnya, dan otomatis saudara bisa mendapatkan uang saku lagi, dan otomatis saudara tidak bisa membayar hutang pinjaman online saudara. Dan apa yang terjadi? Saudara akan diteror oleh debt collector. Mending kalau yang diteror saudara, tapi secara tidak langsung database saudara dalam kontak sudah dihack oleh debt collector, dan saudara siap-siap menanggung malu. Karena apa? Seluruh kontak saudara akan dihubungi, ini kejadian nyata, akan dihubungi oleh debt collector, dan nama saudara akan dijelek-jelekan di depan teman, bahkan teman dekat saudara. Malunya sangat luar biasa. Jadi jangan sekali-kali tergiur dengan pinjaman online. Nah, investasi yang tidak optimal itu adalah investasi yang nanti saudara lakukan ketika saudara bekerja. Jadi ini tidak perlu. Investasi bodong itu ya nanti kalau saudara sudah bekerja, saudara menginvestasikan misalkan ke suatu, dengan cara gimana Pak? Ibarat saudara deposito 10 juta, maka setiap bulan akan mendapatkan tambahan 1 juta. Padahal belum tentu uang kita itu di sana akan bertambah. Kok saudara rasional? Padahal saudara sarjana, menitipkan 10 juta tiba-tiba jadi 1 juta setiap bulan. Apakah saudara yakin uangnya akan kembali? Nah, jadi ke depan jika saudara mempunyai rezeki yang banyak, jangan sekali ya terhadap investasi yang tidak jelas. Nah, mari kita lanjutkan ke video berikutnya. Jadi, sebelum saudara berpikir terlalu jauh, ketika mahasiswa, tanamkan kata-kata ini. Cukupkan imanmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupi rezekimu. Percaya deh, percaya sama Allah yang memberi rezeki. Kalau saudara nggak percaya, buat apa saudara sholat 5 waktu?
Saudara sholat 5 waktu untuk apa? Ya karena kewajiban dari kecil, Pak. Iya tahu. Ya udah nggak usah sholat aja kalau kalau gitu, kalau saudara nggak percaya. Nah, kalau saudara percaya dengan hal yang goib, artinya apa? Saudara percaya dengan sholat akan menjalankan kewajiban saudara, dan itu adalah bentuk rasa cinta saudara terhadap Allah, yang mana kita nggak pernah tahu dan nggak pernah ketemu dengan wujud Allah yang goib. Maka seharusnya saudara juga percaya dengan rezeki yang goib, artinya belum kelihatan. Maka jalankanlah kewajiban kamu terhadap Allah, maka yakinlah Allah akan mencukupi rezekimu. Karena apa? Ibaratnya gini, kalau saudara menjadi umat yang dicintai oleh Allah, maka apa saja yang menjadi keinginan saudara akan dipenuhi. Kalau saudara itu mencintai orang tua saudara, wujudnya ada, maka percaya orang tua akan memberikan. Kalau mampu pasti akan diberikan kepada saudara apapun yang saudara minta. Karena seringkali kita bukan kekurangan uang, tetapi uang yang kita miliki sudah terpakai untuk hal yang lain. Jadi kekurangan itu nggak ada. Yang ada karena kita menggunakan uang kita untuk kebutuhan yang tidak perlu. Baik, mari kita lanjutkan videonya. Jadi dalam mengelola sumber penghasilan, itu kita bisa mengkelompokkan dalam waktu yang rutin dan tidak rutin. Nah, untuk yang tidak rutin ini nanti bisa saudara simak sendiri sambil berjalan videonya, karena ini kalau saya jelaskan bisa sangat lama lagi. Sementara kita terbatas waktu untuk penjelasan. Nah, jika saudara membutuhkan slide ini, mohon maaf saya tidak menyediakan soft file, jadi untuk bahan ujian silahkan saudara simak videonya dan saudara putar berkali-kali ya. Baik, mari kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Dalam mengelola alokasi pengeluaran, kita pun juga mengelola dalam kebutuhan rutin dan tidak rutin. Dan masalahnya sudah bisa saudara lihat. Baik, mari kita percepat saja karena ini nanti tidak keluar di ujian. Prioritas cash flow. Jadi arus kas saudara, pertama yang harus dicukupi adalah kewajiban pada Tuhan, yaitu apa? Zakat. Nah, zakat persembahan kalau untuk yang umat non muslim. Karena apa? Seperti yang saya sebutkan tadi, dengan kita itu mencintai Allah, maka percaya Allah akan mencukupkan rezeki kamu. Nah, yang kedua adalah kewajiban pada orang lain. Bentuknya seperti apa? Cicilan hutang. Nah, kenapa cicilan hutang? Ya kalau saudara punya hutang ya wajib dibayar, ya enggak? Tapi saran saya, ngapain hutang? Cukup mencintai Allah, maka Allah akan mencukupkan rezekimu. Yang ketiga adalah kebutuhan masa depan. Kebutuhan masa depan bentuknya seperti apa? Tabungan, investasi, dan asuransi. Tabungan mungkin bisa dijalankan sekarang ketika saudara menjadi mahasiswa. Investasi ketika nanti saudara sudah bekerja, maka alokasikan gaji Anda untuk investasi yang bisa jangka panjang, contohnya logam mulia. Kebutuhan dan keinginan sekarang ini adalah prioritas cash flow yang nomor 4. Contohnya biaya hidup. Maksudnya ya kebutuhan dasar saudara minimal harus terpenuhi dong. Makan, minum, kebutuhan dasar pakaian misalkan. Nah, ini silahkan penuhi dalam prioritas terakhir. Karena apa? Kalau kewajiban Tuhan sudah terpenuhi, maka 2, 3, dan 4 ini tidak perlu saudara pusingkan, pasti akan terpenuhi dengan sendirinya. Kok bisa, Pak? Kembali lagi ke poin 1. Percayalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik, ini untuk cash benefit dan insurance benefit ini membahas tentang keunggulan saudara menggunakan secara cash dan keunggulan menggunakan secara asuransi. Jadi menurut saya ini tidak terlalu saudara pusingkan, karena terkadang kalau kita mempercayai asuransi, memang semuanya menjadi cashless, tanpa uang. Tapi kalau menggunakan asuransi sekarang harus hati-hati. Karena apa? Misalkan kita mengalokasikan dana premi kita 3.500.000 kita setorkan ke awal untuk asuransi sensor. Apakah dalam jangka waktu 1 bulan saudara bisa tarik uangnya 3,5 juta atau minimal separuhnya aja? Bisa nggak? Saya sudah berkali-kali mempraktekkan tidak bisa. Ya karena itulah sistem asuransi. Karena mereka berdalih uangnya sudah diinvestasikan ke pasar modal. Tapi kalau saudara menggunakan cash benefit dan investasinya secara long term, yaitu apa? Menggunakan logam mulia. Saudara beli logam mulia sekarang 10 gram misalkan. 1 gramnya 500.000, sekarang 900.000 mungkin ya. Kalau 10 gram berarti berapa? Sekitar 9 juta lah. Nah, 9 juta saudara alokasikan untuk membeli emas logam mulia. Saat ini saudara beli 9 juta, besok saudara jual, minimal saudara bisa mendapatkan berapa ya? 80 sampai 90% lah dari total uang yang saudara belanjakan. Masih ada uangnya. Karena kita menggunakan investasi yang nyata, yang liquid. Nah, jadi tidak usah malu jika ke depan tidak mempunyai asuransi, tapi saudara percaya bahwa uang saudara cukup untuk kebutuhan lain-lain tanpa harus menggunakan asuransi. Baik, mari kita lanjutkan video kita. Nah, untuk rekan mahasiswa, silahkan saudara download aplikasi ini di Play Store. Namanya Money Lover Management. Ini adalah salah satu aplikasi yang saya gunakan dalam kurun waktu 2-3 minggu ini untuk mengelola laporan keuangan saya. Nah, saudara download dulu dan saudara nanti akan saya instruksikan melalui Classroom apa yang harus saudara kerjakan dengan aplikasi ini. Nah, supaya seragam, saudara silahkan lihat logonya seperti itu hijau. Download dulu dan nanti saudara lihat di demonya, dan nanti mungkin ada beberapa pertanyaan dalam ujian tengah semester yang mencakup aplikasi ini. Nah, maka sampailah kita pada slide terakhir kita. Jadi saya harap saudara tetap selalu di rumah, tetap selalu aman, tetap belajar di rumah, dan tetap selalu semangat. Dan jangan lupa saudara berdoa, semoga wabah ini cepat selesai dan kita cepat kembali ke bangku kuliah untuk belajar bersama dan kita Q&A bersama secara live tanpa harus terbatas dengan media video. Baik, akhirul salam, terima kasih atas atensi saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.